Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Listiani, NIM 201011110067 dari kelas PAIB semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Mengajar Kecerdasan Interpersonal. Tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Meta Malihatul Maslahat. Sebelum kita mempelajari strategi menggunakan pendekatan kecerdasan interpersonal, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan kemampuan mempertahankan hubungan yang sudah ada atau yang sudah terjalin sebelumnya. Nah, dengan pendekatan ini dimungkinkan input pengetahuan terjadi pada klaster otak bagian lobus frontal, lobus temporal, hemisfer kanan, dan sistem limbik. Nah, strateginya dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, kerja kelompok. Yang kedua, kartu soal. Yang ketiga, sosiodrama. Yang keempat, memberi dan menerima. Yang kelima, jigsaw. Yang keenam, cerdas cermat berantai. Dan yang ketujuh, surat untuk sahabat. Langsung saja yang pertama, metode kerja kelompok. Kerja kelompok merupakan suatu aktivitas kerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk memecahkan suatu masalah atau menghasilkan sebuah karya. Nah, kerja kelompok memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur-prosedurnya yang pertama, menugaskan siswa pada kelompok dan menempatkan anggota-anggota kelompok secara bersama-sama per kelompok, sehingga mereka tidak usah bolak-balik dari kerja kelompok ke kegiatan kelas secara utuh. Yang kedua, menyiapkan bahan terlebih dahulu dan materi untuk dibagikan kepada setiap kelompok secara merata. Yang ketiga, memberikan arahan jelas bagi siswa dan kelompoknya. Contohnya, anak-anak, mari kita membahas dampak positif dan negatif dari kegiatan belajar e-learning. Nah, yang keempat, menuntut bahwa siswa menghasilkan suatu produk berupa jawaban atau hasil dari diskusi tersebut. Dan yang kelima, memonitor kelompok-kelompok saat siswa beraktivitas. Yang kedua adalah kartu soal. Kartu soal merupakan suatu permainan dalam sebuah pembelajaran, di mana dalam hal ini menggunakan media berupa kartu yang disajikan berupa nomor yang tertera pada kartu tersebut. Dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, prosedurnya yang pertama, tentunya membuat kartu soal sesuai materi bahan ajar. Yang kedua, buat kartu jawaban dan berikan nomor pada kartu. Yang ketiga, membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Yang keempat, membagikan kartu soal pada kelompok beserta kartu jawabannya. Dan yang kelima, siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Nah, strategi ini direkomendasikan untuk siswa tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Multiple Intelligence Approach, strategi kartu soal menekankan kerjasama kelompok atau interpersonal. Kemampuan menemukan pasangan kartu soal dan kartu jawaban merupakan pola kerja multiple intelligence, logis matematis, dan spasial visual. Sementara modalitas belajar strategi kartu soal adalah visual dan kinestetik. Strategi yang selanjutnya adalah strategi sosiodrama. Sosiodrama merupakan metode holistik yang menggabungkan kemampuan mengingat, berekspresi, beraktivitas, dan makna sebuah peran dan jalan cerita. Banyak konsep pengajaran yang rumit dicerna oleh siswa dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode drama. Nah, prosedurnya, yang pertama, memilih materi ajar yang akan diterapkan dalam sosiodrama. Contohnya, runtuhnya Kerajaan Kalingga di Jepara. Yang kedua, setelah tema sosiodrama ditentukan, barulah skenario dibuat. Pembuatan skenario dapat dibuat oleh guru ataupun siswa sepanjang alur skenario sesuai dengan materi atau topik. Yang ketiga, tetapkan narasi dan tentukan fokus permasalahan yang harus dijawab oleh siswa. Yang keempat, melakukan pementasan dalam kelas. Yang kelima,
evaluasi fokus permasalahan, dan yang terakhir memberikan solusi pada setiap permasalahan tersebut. Yang keempat adalah strategi memberi dan menerima, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan strategi take and give, yang merupakan strategi pemahaman menggunakan kartu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, prosedurnya yang pertama, menyiapkan kartu dengan ukuran 10 x 15 cm untuk sejumlah siswa. Yang kedua, setiap kartu berisi nama siswa, materi ajar, dan sajian materi. Lalu, menjelaskan materi yang sudah direncanakan selama 20 menit. Untuk menetapkan penguasaan materi, tiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari ataupun dihafal kurang lebih selama 5 menit. Lalu meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk saling memberi informasi sesuai kartu masing-masing. Nah, tiap siswa harus mencatat nama teman pasangannya pada kartu yang sudah diberikan. Demikian seterusnya sampai tiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing. Lalu untuk mengevaluasi keberhasilan, siswa diberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya. Selanjutnya adalah strategi jigsaw. Jigsaw sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti gergaji. Nah, penggunaan jigsaw memungkinkan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapatkan. Nah, langkah-langkah dari strategi ini yang pertama, dibuat kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Setiap anggota kelompok diberikan bagian topik materi yang berbeda. Masing-masing anggota kelompok membaca untuk menggali informasi, sehingga siswa memperoleh informasi dari topik permasalahan tersebut. Lalu, siswa yang telah memperoleh informasi dari topik permasalahan yang sama bertemu dalam satu kelompok dan mendiskusi mengenai topik tersebut. Ini disebut dengan tim ahli. Setelah selesai diskusi, kelompok ahli kembali ke kelompok asal. Hasil yang didapat dijelaskan atau diajarkan kepada anggota tim asli dan tiap anggota lainnya menyimak dengan seksama. Lalu, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, guru membuat kuis. Kuis dilakukan mencakup semua topik permasalahan yang dibicarakan tadi. Yang terakhir, perhitungan skor. Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok. Selanjutnya adalah cerdas cermat berantai. Cerdas cermat berantai merupakan strategi pemahaman siswa dengan cara siswa berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Prosedurnya yang pertama, mengatur deretan duduk siswa dengan rapi dan pastikan jumlah siswa anggota kelompok sama dengan kelompok lain. Yang kedua, memberikan nama setiap kelompok. Nama kelompok sebaiknya mengambil dari konten materi ajar. Contohnya materi ajar lapisan-lapisan bumi. Dengan memberi nama kelompok stratosfer, ionosfer, dan sejenisnya. Yang ketiga, meminta setiap kelompok menunjuk ketua kelompoknya. Dan yang keempat, membuat aturan-aturan yang seperti sebagaimana berikut ini. Selanjutnya adalah surat untuk sahabat. Surat untuk sahabat adalah siswa membuat surat berisi pertanyaan dan surat dijawab oleh sahabat. Surat dikembalikan ke teman pengirim untuk dikomentari. Prosedurnya yang pertama, pastikan siswa sudah mempelajari dan memahami isi materi dengan baik. Yang kedua, bagi siswa dalam 2 kelompok besar. Kelompok 1, siswa yang bertugas mengirim surat. Nama kelompok ini bisa disebut kawan. Kelompok 2 sebagai siswa yang bertugas menerima kiriman surat. Nama kelompok ini disebut dengan sahabat. Yang ketiga, pastikan pembagian kelompok kawan dan kelompok sahabat berjumlah sama agar setiap orang mendapatkan pasangan. Yang keempat, minta kelompok kawan membuat 5 pertanyaan lalu mengirimkan surat tersebut ke kelompok sahabat. Agar aktivitas ini menarik, guru dapat bertindak sebagai pak pos pengantar surat. Yang kelima, surat dimasukkan ke dalam amplop atau surat bisa dilipat dan di luar amplop ditulis nama sahabat yang dituju. Yang keenam, penerima surat adalah kelompok sahabat dan bertugas menjawab isi surat. Yang ketujuh, jika isi surat sudah dijawab, kembalikan surat dirapikan untuk dikirim kembali ke kawan pengirim surat. Yang terakhir, kawan pengirim surat memeriksa jawaban dari sahabat dan memberikan komentar secara tertulis. Komentar tersebut disampaikan kepada sahabat di akhir sesi pembelajaran sebagai bagian dari feedback. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.